Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Business School. Selamat bergabung kembali di kelas General Management. Dalam sesi kali ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting, yaitu decision making. Suatu hari Anda akan menjadi manajer dan harus memutuskan hal-hal yang mungkin tidak mudah. Tapi Anda akan punya bekal kalau Anda memperhatikan apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Selamat belajar. Kita akan ulangi untuk yang terakhir kali fungsi manajemen. Kenapa? Sepanjang pelajaran ini Anda telah mendengar banyak teori dan ke depan Anda juga masih akan belajar banyak teori lainnya. Tetapi saya ingin tekankan bahwa pada akhirnya semua teori itu adalah untuk membantu Anda melakukan keempat hal yang ada di sini dengan lebih baik. Ya, itu yang ingin dicapai. Planning, organizing, leading, dan controlling. Oleh karena itu tidak ada yang lebih penting bagi Anda mengetahui dulu apa yang Anda harus lakukan ketika Anda menjadi seorang manajer. Planning. Oke, kita ulangi. Planning tugasnya menetapkan tujuan, objektif. Ya, objektif biasanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Menjadi produsen utama furniture di Jawa Barat. Yaitu sebuah hal yang kualitatif. Supaya bisa dicapai, supaya bisa jelas sasarannya, maka kita membuatnya menjadi SMART goal. Harus specific, measurable, ambitious, realistic, dan time bound. Ada batas waktunya. Ya, itu yang kita sebut sasaran. Ya, jadi sekali lagi, tujuan sifatnya biasanya ditulis dalam pernyataan yang kualitatif. Tetapi sasaran, SMART goal itu lebih kuantitatif dan terukur. Ya. Kemudian tugas Anda membuat program kerja. Bagaimana langkah-langkahnya supaya target tadi bisa tercapai. Lalu menyusun jadwal kerja. Kita telah belajar Gantt chart, ya. Dan pada akhirnya menyusun budget, anggaran. Ya. Prinsip dalam planning. If you fail to plan, it means you plan to fail. Kalau Anda gagal membuat rencana, Anda sedang berencana untuk gagal. Ya, itu prinsip utama. Lalu apalagi? Prinsipnya goal must be smart. Ya, jangan membuat tujuan atau sasaran-sasaran yang ambigu, yang tidak jelas sudah tercapai atau belum. Harus specific, measurable, ambitious, realistic, time bound. Nah, bagian kedua adalah organizing, yaitu membuat organisasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pertama adalah menyusun struktur organisasi. Bisa dengan cara departmental atau fungsional, marketing, IT, SDM, begitu ya. Atau dengan cara divisional, by product, by customer segment, by geography. Ya. Kemudian tidak hanya pembagiannya, Anda harus juga memperhatikan span of control-nya. Satu posisi mengawasi berapa orang, berapa fungsi di bawahnya. Ya. Dan itu tergantung kemampuan manajernya. Ya. Kemudian tergantung juga kompleksitas pekerjaannya, itu sudah dibahas. Kita harus perhatikan apa lagi? Chain of command-nya. Ya, pastikan bahwa itu nyambung, setiap bagian di bawah itu punya atasan, dan seterusnya. Kita juga sudah belajar apakah organisasinya mau dibuat formal, perlu tertulis semua, atau lebih informal. Ya. Kemudian keputusan, ya, apakah mau desentralisasi, artinya bawahan boleh memutuskan? Nah, itu harus ada kejelasan waktu Anda menyusun struktur. Anda kan membuat ada mungkin general manager, ada supervisor, ada pelaksana. Nah, wewenang dan tanggung jawab masing-masing itu harus jelas. Ya, itu yang kita sebut dengan struktur organisasi. Kemudian apalagi? Kita membuat job specifications yang isinya adalah job description ditambah dengan KPI. Ya. Kemudian apa? Staffing, mencari orang yang tepat untuk mengisi masing-masing pos tadi. Prinsipnya apa? The right people at the right place will do the right things. Start with the right people, karena mereka akan menemukan program yang baik, ya, arah yang tepat, sasaran yang tepat, langkah-langkah yang tepat. Baik, kemudian yang ketiga, leading. Tugas Anda memberikan pengarahan. Jadi berkomunikasi dengan anak buah Anda, memberikan target hari ini harus mencapai apa, minggu ini harus mencapai apa. Ya, ini harus ada komunikasi intensif untuk menjelaskan, mendirect, menggerakkan mereka. Sekarang saatnya.
Ya, jadi kalau Anda hanya kirim kirim email atau kirim WhatsApp ya, itu tidak setegas kalau Anda bertatap muka langsung atau membuat interaksi dan Anda menyatakan ini kita mulai hari ini dan harus selesai 2 hari lagi. Itu yang disebut directing, ya. Kemudian training, memperlengkapi anak buah Anda, lihat kebutuhan mereka belum bisa apa, latih mereka, coach mereka di dalam, di luar, ya. Kalau perlu internal training, external training, hard skill, soft skill, itu tanggung jawab Anda sebagai manajer, ya, untuk melatih anak buah Anda. Kemudian apa? Motivating, bagaimana memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka juga semangat, ya, mencapai target, diberikan insentif, ya. Lalu prinsip dari leading adalah achieving target is as important as maintaining people and relationship. Ya, jadi mencapai target itu sama pentingnya dengan membangun motivasi, hubungan yang baik dengan anak buah Anda. Ya, jadi harus ada keseimbangan, jangan sampai nggak pernah ada upaya membangun hubungan juga. Terakhir, controlling, pengendalian. Ya, pertama tugas Anda melakukan pengukuran kinerja dan kualitas. Ya, jadi quality control and performance control. Ada yang mingguan, ya, mingguan itu apa? Bikin rapat, bikin pertemuan, bikin laporan. Ya, itu adalah untuk mengukur progres mereka. Itu yang disebut performance control. Ya, tapi selain itu ada lagi yang disebut quality control. Ya, melihat hasil kerja mereka bagus nggak? Ya, itu sudah diberikan contoh-contoh, ya. Ada Poka-yoke, ada macam-macam. Kemudian menyusun reward and punishment. Itu juga tugas Anda sebagai manajer, ya. Jadi jangan menanti atasan Anda. Ini tugas Anda untuk memikirkan bagaimana rewardnya dan punishmentnya, konsekuensinya kalau anak buah Anda mencapai atau tidak mencapai target. Dan pada akhirnya memberikan tindakan korektif, ya. Bantu anak buah Anda memperbaiki hal-hal yang masih salah, keliru. Anda harus sebagai manajer melakukan hal itu. Ya, prinsipnya people will not do things that are not measured atau yang tidak di-rewarded. Ya, jadi ingat, ini semua POLC inilah tugas Anda sebagai manajer. Ya, Anda boleh belajar banyak teori, kalau yang ini pun nggak ingat, ini pun nggak bisa melakukannya, berarti Anda fail. Ya, nah itu yang dibutuhkan di dunia praktek. Anda tahu tugas Anda dan peran Anda adalah memberikan arahan nomor 1, membina, mencari, mengembangkan people. Kemudian apa lagi? Berbagi informasi di dalam dan keluar, mengambil keputusan. Ini tugas Anda sebagai manajer. Ya. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa teori diperlukan, ya, dan teori itu dikembangkan dari data-data di lapangan. Nah, teori akan menghasilkan apa? Pertama adalah explanation, penjelasan kenapa sebuah hal terjadi, apa penyebabnya. Kemudian teori juga menghasilkan prediction, apa yang akan terjadi kalau saya melakukan sesuatu, ya. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan, prescription, ya. Nah, dengan mengetahui berbagai teori, Anda diharapkan bisa menggunakan jurus-jurus yang tepat dalam situasi yang sesuai dengan yang sedang Anda hadapi, ya. Jangan hanya punya satu jurus. Itu sebabnya Anda belajar banyak teori, tidak hanya mengandalkan pengalaman Anda sendiri, tapi dari hasil penelitian banyak banyak pihak, banyak perusahaan, banyak manajer yang berhasil, yang gagal, itu semua dikumpulkan menjadi pelajaran yang berarti buat Anda. Dan itu untuk dipraktekkan dalam menjalankan POLC tadi. Ya, jadi saya harap Anda tahu dulu ini POLC, jangan sampai nggak tahu. Ini yang kiri ini emphasis, tekanan dari mata kuliah ini. Teori gunanya untuk memperkaya Anda sehingga Anda punya banyak jurus ketika melakukan POLC. Tetapi kalau POLC pun Anda nggak ingat, Anda nggak paham, sebagai seorang manajer, maka apa yang mau diperkaya? Karena ini basicnya, ya, tugas basicnya. Baik. Nah, hari ini kita membahas topik lain lagi, topik terakhir, yaitu pengambilan keputusan. Ini juga bidang yang menarik karena banyak teori di sana, ya, dan saya hanya akan ceritakan sebagian kecil, ya, tidak semuanya. Setelah sesi ini, saya harapkan Anda mampu menjelaskan langkah-langkah pengambilan keputusan, membedakan pendekatan tradisional dengan yang kontemporer, ya. Tradisional itu optimalisasi dan yang kontemporer itu satisficing, ya. Kemudian menjelaskan pengaruh bounded rationality pada pengambilan keputusan, ini dari Simon, ya. Ini saya ambil dari disertasi saya karena ini menarik. Kemudian yang keempat, menjelaskan manfaat dan kekurangan berbagai pendekatan pengambilan keputusan. Kemudian menjelaskan manfaat pendekatan contingency, ya.
Kenapa kadang-kadang kita partisipatif, kadang-kadang kita tegas mengambil keputusan, itu apa plus minusnya? Kapan sebaiknya dipakai? Dan terakhir, menjelaskan fenomena groupthink di dalam pengambilan keputusan. Nah, kita akan membahas langkah-langkah pengambilan keputusan. Keputusan diambil biasanya untuk memecahkan sebuah problem. Jadi, langkah pertama, membuat formulasi definisi masalah yang tepat. Masalah tidak sama dengan gejala ya, simptom, fenomena, itu apa yang kelihatan. Tetapi akar masalahnya Anda harus temukan dulu. Ya, kalau penurunan penjualan, Anda harus tahu apakah akar masalahnya ada di kualitas produk atau di persaingan, ya, atau ada produk lain yang lebih relevan. Nah, akar masalahnya itu harus jelas. Kemudian Anda putuskan kriteria keputusannya seperti apa. Jadi, katakan Anda harus menemukan solusi yang memberikan peningkatan revenue kembali minimum berapa persen. Harus bisa diimplementasikan dalam berapa lama. Ya, kalau masalahnya sudah mendesak, maka kriterianya adalah sesuatu perbaikan yang tidak membutuhkan bertahun-tahun, tetapi mungkin dalam sebulan 2 bulan sudah kelihatan hasilnya. Nah, itu kriterianya itu harus diputuskan. Kemudian berikan bobot terhadap kriterianya. Ya, misalnya apakah waktu lebih penting daripada dampaknya? Atau ketersediaan sumber daya, kemampuan kita menerapkannya itu lebih penting daripada katakan kecepatannya, ya, dan seterusnya. Kemudian buat banyak alternatif. Jangan hanya memilih satu jawaban untuk satu masalah. Buat beberapa alternatif, analisis masing-masing alternatifnya, pilih alternatifnya. Ini seringkali manajer itu terburu-buru memutuskan sebelum melihat beberapa opsi. Dan itulah kelemahan manajer, karena kadang-kadang kita dikejar waktu sehingga kita tidak mau berpikir dengan tenang melihat beberapa opsi yang ada. Ya, jadi ini sekali lagi, jangan lupakan pentingnya membuat opsi-opsi ya ketika kita membuat keputusan. Kemudian implementasikan, terapkan, dan kemudian kita evaluasi apakah perlu diubah, apakah sudah berhasil, apakah keputusan kita bisa diteruskan atau perlu diperbaiki. Ya, jadi ini langkah-langkah umum yang perlu dilakukan ketika Anda membuat keputusan. Sekali lagi, apa langkah-langkahnya? Formulasi masalah. Ya, sekali lagi, kalau Anda lihat orang panas, itu bukan masalahnya sakit panas, tapi mungkin infeksi atau kurang minum, kurang cairan. Ya. Jadi ketika kita formulasi masalah harus sampai ke akar masalahnya, ya. Formulasi problem, identifikasi kriteria keputusan, berikan bobot, buat banyak opsi, analisis setiap opsi, kemudian pilih alternatif yang terbaik, lalu implementasikan dan evaluasi. Simple ya. Nah, sekarang kita bicara tentang memilih alternatif. Bagaimana cara memilih alternatif? Jadi khusus yang ini ya, selecting alternatif. Saya nggak akan membahas yang lain-lain. Ya, dalam sesi kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan seleksi terhadap alternatif. Ya. Nah, ada dua pendekatan yang umum. Yang pertama disebutnya optimizing, di mana kita ingin solusi yang betul-betul terbaik. Dari berbagai kriteria, dari berbagai segi, kita ingin solusi yang optimal. Artinya bukan yang cukup baik, tetapi yang sempurna, yang terbaik. Itu artinya optimal, yang terbaik menurut kriteria kita, ya. Nah, ada pendekatan yang lebih kontemporer di mana kita tidak mencari yang optimal, tapi yang satisfying, yang mencukupi atau memadai, yang cukup memuaskan. Jadi kata kuncinya cukup memuaskan, ya, satisfying. Artinya kriteria kita cukup terpenuhi. Tidak mungkin itu bukan solusi yang paling ideal, paling baik, tapi bisa dilaksanakan. Oke, itu yang disebut pendekatan satisfying. Nah, ini bedanya seperti ini ya. Kalau optimizing yang di kiri, ini ilustrasinya, dan yang sebelah kanan adalah ilustrasi satisfying. Ya, strategi pencarian keputusannya adalah satisfying. Nah, yang di kiri kita akan mencari dari banyak alternatif itu mana yang oke, kita berikan tanda, oh ini oke, cukup baik. Kemudian yang cukup good itu bintang nih, ada 2, ada 3 yang cukup bagus, good solution. Terus ada yang optimal, kita cari yang terbaik nih, sampai best solution yang senyum ini ya. Ini yang kita cari. Nah, optimalisasi, mencari sampai ketemu ini yang terbaik di antara yang terbaik. Ya. Nah, kelemahannya apa?
tentu menghasilkan keputusan seperti ini membutuhkan waktu ya. Bisa lama ya, karena kita harus menilai dengan akurat masing-masing opsi yang ada. Dan bisa saja pada waktu kita memutuskan ini, ada banyak kendala yang tidak terduga. Misalnya, sudah terlambat karena kita milih ini, dari segi waktu, mungkin yang lain sekarang menjadi terbaik. Jadi Anda menghabiskan mulai lagi waktu mencari lagi yang terbaik. Dan pada waktu Anda cari, situasi sudah berubah lagi, masalahnya sudah berubah lagi. Jadi ini bisa lama satu, dan bisa jadi terlambat. Kemudian belum tentu juga Anda mampu melaksanakan yang namanya terbaik ini. Ya. Nah, pendekatan yang lebih realistis sekarang ada yang disebut satisficing. Jadi dari sekian banyak pilihan dicari mana yang terbaik, kita nggak lihat semua deh. Oke, kita cari aja beberapa saja. Dan mungkin yang terbaik itu terlewatkan, tapi it's okay. Yang penting dari pilihan yang ada ini, beberapa yang kelihatannya cukup baik, cukup memadai. Oke, kita lihat ya, mana yang terbaik di antara yang kita pertimbangkan ini. Mungkin solusi akhirnya tidak selalu yang paling optimal ya, dari segi biaya, dampak terhadap penjualan, dampak terhadap profit, dampak terhadap kepuasan customer. Itu kan banyak variabel. Kalau Anda pengen maksimalisasi semua optimal, itu harus dihitung semua. Kepuasan customer, kepuasan karyawan, apalagi kepuasan supplier, kelancaran distribusi. Wah, mau milih satu aja supplier dari mana nggak jadi-jadi. Ya, karena variabelnya terlalu banyak. Kalau mau yang betul-betul optimal, ya betul-betul optimal. Dan optimal itu juga bisa bergeser-geser. Jadi nanti bisa terlalu lambat meresponi situasi. Ya, jadi ini lebih modern sekarang satisfying. Orang mencari beberapa alternatif yang cukup bisa diterima, cukup baik. Lalu kita pilih dari situ saja. Ya, mungkin yang terbaiknya betul-betul yang termurah, tercepat, tercanggih itu terlewatkan juga. Ya, kita nggak harus cari ke sana. Tapi which is okay, karena dalam prakteknya orang hampir tidak pernah ya mencari yang betul-betul optimal itu dengan alasan tadi terlalu lambat. Kecuali tentu dalam beberapa masalah yang sifatnya repetitif, ya kemudian bisa di computerize, ya. Sebagai contoh, kalau Anda bicara keputusan tentang alokasi dana dalam sebuah reksadana, berapa beli saham PTA, saham PTB, saham PTC itu sudah ada formulanya, sudah ada rumus bakunya yang mudah dihitung dengan cepat menghasilkan solusi optimal yang terbaik kayak apa. Ya, jadi kebanyakan masalah-masalah teknis justru bisa diselesaikan dengan cara optimalisasi. Ya, karena sudah ada rumusnya. Karena apa? Karena itu sering diulang lagi. Masalah yang repetitif biasanya bisa dicarikan formulanya. Ya, itu seperti itu. Tetapi kalau kita bicara masalah strategis, ya itu situasinya juga baru sama sekali. Kita belum bisa menentukan variabelnya apa saja. Sangat kompleks, sangat dinamis, sehingga pendekatannya adalah satisfying. Oke. Nah, contoh yang optimalisasi. Ya, ini dulu saya di teknik industri, mata kuliahnya namanya Operation Research. Mungkin di prodi Anda juga akan mendapatkan ini ya. Jadi, linear programming, programa linear, di mana kita mendefinisikan satu biasanya adalah fungsi objektif. Yang dicari itu apa sih tujuannya? Itu namanya fungsi Z ya, fungsi objektif, tujuan. Kemudian ada constraint, ada banyak constraint ya. Constraint itu artinya keterbatasan yang harus kita pertimbangkan pada waktu mencari solusinya. Ya, jadi constraint-nya bisa banyak sekali. Kalau banyak variabel biasanya banyak juga constraint-nya. Ya. Nah, ini kita ambil contoh satu delivery barang, produk yang ingin mengantar barang ke beberapa tempat dan sedang mencari rute terbaik, ya artinya rute paling pendek, shortest route itu sebagai fungsi Z-nya, fungsi objektif, ya. Jadi minimize total distance yang dilewati, ya, untuk mendeliver barang ke semua tempat ini, ya. Itu adalah salah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan cara linear programming. Tidak terlalu sulit ya membuat formulasi masalahnya, ya. Anda bisa lihat banyak referensi dan ini bisa dikomputerisasi sekarang ya, Anda bisa lihat dan solusinya bisa keluar cepat. Kalau Anda lihat juga sekarang cara tercepat dari Bandung ke Jakarta di Google sudah ada ya, menggunakan programming optimalisasi ya. Mau lihat yang paling cepat atau yang paling dekat. Nah, fungsi Z-nya beda, yaitu Google sudah memasukkan ya algoritmnya dalam aplikasi map dari Google ya. Nah, untuk satisfying ini contoh kasusnya beda, tidak seperti ini.
bagaimana memilih karyawan, bagaimana merancang bangunan, bagaimana memutuskan packaging produk, bagaimana memilih iklan, kata-katanya seperti apa, bagaimana membuat storyline video iklan Anda, bagaimana memilih bintang iklan Anda. Itu ada banyak hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan program linear. Ya, karena mungkin Anda bisa coba kuantifikasi ya, daya tarik artis, variabel X1. Tapi daya tarik itu mengukurnya butuh waktu lagi. Ya, dan belum tentu akurat. Sehingga rasanya tidak mungkin Anda cari yang optimal. Ya, lebih baik Anda mencari yang satisfying, yang cukup baik, yang memadai, memuaskan, ya. Nah, Anda bisa rasa bedanya ya. Bagaimana menentukan packaging produk itu gimana ngitungnya? Apa warnanya ini, bahannya apa, ukurannya berapa, ornamennya seperti apa, dekorasinya seperti apa, tulisannya apa di sebelah mana. Ya, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara-cara yang optimal. Ya, itu dia. Nah, ini contoh lain dari optimalisasi. Kalau Anda membuat struktur jembatan, maka ini adalah struktur yang paling optimal. Ya, saya kebetulan dulu belajar dapat pelajaran namanya mekanika teknik ya. Yang ini nggak optimal nih kalau saya membuat jembatan di mana truss, istilahnya truss ya, ini besi-besi yang terhubung di las ini. Kalau strukturnya seperti ini nggak optimal, terlalu boros. Kenapa? Ini cukup seperti ini. Kalau yang garis tebal ini dibuat, maka kekakuannya sama saja dengan yang di kiri. Ya, jadi ini redundant. Jadi kalau membuat tanda silang gini, ini saya ingat dulu ya, ini tidak ada gunanya nih. 2, 1, 2, nggak ada gunanya. 1 cukup di sini. Berbalik arah di sana, ini sama kekakuannya dengan yang di sini. Ya, kalau Anda mau belajar ini ada pelajarannya ya. Jadi bagaimana kita mengurangi bahan tanpa mengurangi manfaatnya, fungsinya, keamanannya, kekakuan jembatan ini. Itu beam ya, ini beam. Nah, kalau ini beam contohnya ya, kalau Anda lihat struktur balok di bangunan suka ada beam seperti ini. Kadang-kadang Anda lihat kenapa itu dibolong-bolongin. Ya, kenapa nggak dibuat seperti yang di bawah ini rata besi, total besi gitu. Nah, Anda lihat ini untuk mengurangi bahan-bahan yang tidak diperlukan. Ya, jadi dengan adanya dibentuk seperti yang di atas ini, kalau dibandingkan Anda buat blok yang betul-betul besi yang berbentuk huruf I ya, IWF namanya, itu kan berat. Kalau dibolongi itu lebih ringan, sehingga mengurangi bahan. Nomor 1 juga mengurangi berat dari strukturnya itu sendiri. Dengan demikian, bagian-bagian lain dari bangunan juga tidak perlu sekuat kalau ininya berat. Ya, bagian lain, kolomnya, kemudian bagian-bagian lain dari bangunan itu juga bisa dikurangi spesifikasinya kalau kita kurangi beban dari balok. Nah, contoh, kita bisa kurangi yang kiri dengan software ya menjadi bentuk yang kanan tanpa mengurangi fungsi dan kekuatannya. Tetapi bahannya akan jauh lebih sedikit, beratnya akan berkurang. Ya, tentu ini penghematan biaya yang besar. Kenapa? Membeli besi kan biasanya beratnya berapa ton? Ya, ukurannya, volumenya berapa ton? Ya, atau beratnya berapa ton? Nah, cara yang di bawah juga sama. Ya, jadi daripada menggunakan besi yang kaku seperti itu, dibolongi seperti ini. Ini kekakuannya sama, ya, keamanannya sama, tapi berat dan biayanya pasti lebih murah. Ini semua bisa yang optimal. Ini bukan hanya memuaskan, bukan satisfying. Ini optimal karena menggunakan komputer. Bisa dihitung, formulanya sudah ada. Ya, teman-teman yang ahli sipil ini tahu cara menghitung ini semua. Ya. Nah, itu yang disebut kasus di mana kita mencari solusi optimal. Solusi terbaik ini dari semua yang ada, yaitu optimal. Nah, contoh berikut, bagaimana menentukan berapa antena yang diperlukan untuk layanan seluler. Ya, jadi satu antena BTS ya, base transceiver station, base station ya, kalau Anda lihat layanan seluler itu bisa melayani area yang berbentuk segi 6 ini. Seperti sel ya, makanya disebut ponsel, telepon seluler. Ya, karena yang disebut seluler itu adalah cakupan satu antena itu seperti ini. Ya, jadi mungkin Anda selama ini pakai nama seluler belum paham ya, seluler itu artinya cakupan daerahnya itu seperti ini, seperti sebuah sel berbentuk segi 6. Jadi ada antena yang menghadap ke sana, ke sini, ya, ke masing-masing arah itu. Pertanyaannya mau berapa? Ya, kalau saya pasang terlalu banyak kapasitas di satu tempat, artinya boros, artinya
antena tersebut bisa melayani banyak percakapan dan traffic internet, padahal kebutuhannya mungkin kecil di sana, sehingga terjadi pemborosan. Tapi sebaliknya, kalau saya menaruh antena dengan kapasitas yang terbatas, padahal demand-nya banyak, permintaannya banyak, saya kehilangan revenue. Kenapa? Orang yang harusnya bisa membayar saya dengan melakukan percakapan di jaringan saya, nggak dapat sinyal, ya karena lagi penuh. Ya, atau drop off, dia lagi naik mobil, tiba-tiba drop sinyalnya. Kenapa? Karena waktu pindah sel, itu namanya terjadi handover. Ya, jadi dari satu sel, percakapan Anda itu sekarang dilayani oleh sel yang lain. Anda pindah ke sini, dilayani oleh mobil ini ketika berjalan. Ya, dilayani dari satu sel ke sel lain. Kalau di sini kebetulan sudah penuh, drop, itu namanya terjadi drop call, ya. Dan Anda kehilangan revenue. Nah, jadi kalau terlalu banyak dia boros, terlalu sedikit Anda kehilangan revenue. Oleh karena itu, perlu solusi optimal. Ini juga bisa dicarikan jumlah kapasitas yang terbaiknya. Karena apa? Sudah ada algoritmanya, sudah ada rumusnya, sudah ada formulanya. Dan komputer bisa menentukan dengan cepat ya, seperti apa konfigurasi yang baik untuk mencakup daerah tertentu. Ya, berapa mili erlang istilahnya, berapa volume percakapan. Ya, kebetulan kami pernah melakukan ya analisis strategik ya untuk Telkomsel pada saat itu, pada waktu mau ekspansi. Ya, kita ingin tahu berapa biayanya menambah coverage di daerah baru. Maka itu sangat tergantung kapasitasnya berapa. Nah, di sana dilakukan namanya network design ya, perancangan jaringan itu mencari solusi optimal ya supaya tidak mahal ya dan juga tidak terlalu murah lalu kehilangan revenue. Nah, itu menggunakan model ya, dan software bisa digunakan untuk keperluan hal tersebut. Itu optimalisasi. Sekarang bandingkan dengan bangunan ini. Saya waktu pertama melihat bangunan ini sebuah museum dari BMW, pabrik mobil yang terkenal dari München di Jerman ya. Saya kaget karena betapa dahsyatnya ini bangunan ini. Bentuknya tidak beraturan ya, tidak lazim ya. Lihat ini miring-miring. Banyak area-area yang terbuang. Kalau Anda lihat itu ya, banyak sekali area-area terbuang, banyak TV, banyak fasilitas, ada mobil-mobil lama yang nggak dijual ditaruh di situ, mobil-mobil tua pun dipajang di sana. Nah, ini adalah contoh keputusan yang pasti tidak optimalisasi, ya, tapi satisfying, yang memuaskan. Karena bagaimana mengukur manfaat gang ini misalnya, berapa nilai ekonomisnya? Ya mungkin terjadi pemborosan malah di sini. Kenapa mesti sebesar ini gangnya misalnya ya? Kenapa bahannya harus seperti ini? Kenapa dibuat miring? Karena begitu dibuat miring seperti ini, tentu biaya produksi jadi sangat mahal. Kenapa? Anda harus pesan khusus, tidak tersedia di pasaran. Bentuk-bentuk seperti ini mungkin harus custom. Ya, seperti ini. Mungkin custom. Dan itu karena custom ya pasti tidak murah. Ini special order ya. Nah, pertanyaannya kalau yang optimal pasti bentuknya nggak begitu. Terus kenapa dibuat begitu? Karena ini dipertimbangkan, ini akan memberikan kesan BMW itu mewah, canggih, hebat, perusahaan yang sangat kuat ya sumber dayanya. Justru itu yang citra itu yang ingin diberikan kepada para pengunjung ya, sehingga orang datang mendapat kesan wow, bukan kesan wow efisien banget ya, pelit banget, nggak begitu. Justru ingin ditampilkan pemborosan tanda kutip ya, yang menunjukkan kami ini perusahaan besar loh. Nah, itu yang disebut efek branding ya. Nah, efek branding ini kan susah diukur ya, berapa optimalnya ya, apakah sebaiknya ini TV-nya dikurangi 1 atau ditambah 1, itu kebanyakan keputusan seperti itu tidak menggunakan algoritma optimalisasi tapi satisfying ya. Jadi Anda sudah bisa rasakan ya. Nah, pertanyaannya kapan menggunakan yang mana ya. Jadi itu saya harap Anda juga bisa mulai sadar, tidak semua nanti pelajaran perhitungan matematis untuk solusi itu bisa menyelesaikan semua situasi, nggak bisa ya. Tapi pada saat yang sama juga jangan langsung berasumsi perhitungan matematis nggak ada guna, karena semua bisa cari yang cukup aja lah ya. Jangan, karena Anda bisa sangat boros dengan delivery ya. Contoh delivery, kalau Anda nggak punya algoritma itu supir Gojek bisa muter-muter lama, buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang tenaga ya. Bayangkan kalau Anda delivery seperti itu, lama-lama Anda nggak bisa bersaing karena lebih mahal layanan dibanding sebelah, karena sebelah mungkin punya algoritma yang lebih baik ya. Jangan salah. Jadi
Sesuatu yang nggak optimal bisa membuat Anda kalah bersaing. Baik, nah sekarang gaya pengambilan keputusan. Kita sudah membahas tadi langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian ada dua mode ya, mode satisficing dan mode optimalisasi. Ya, sekarang saya ingin membahas tentang gaya pengambilan keputusan. Manajer itu harus tahu kapan menggunakan gaya yang mana, jurus yang mana ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ada yang disebutnya, kita lihat dari sumbu yang kanan ini ya. Ke kanan ini adalah ke sana itu makin banyak membagi power, makin ke kiri ini makin banyak memegang power sendiri. Ya. Ya, jadi ini pemimpinnya, sang manajer di sini mendominasi. Ya, di sini mulai berkonsultasi, di sana mulai mengizinkan anak buah berpartisipasi, yang sebelah kanan ini mendelegasi kepada anak buah. Ini mirip yang Hershey and Blanket ya, tapi ini dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ke atas pemberdayaan anak buah. Jadi makin ke atas itu makin diberdayakan anak buah, di bawah nggak diberdayakan, kemampuan mereka berpikir, menganalisis itu tidak dimanfaatkan ya. Yang di atas sangat dimanfaatkan. Jadi kalau yang di bawah ini proses berpikirnya dilakukan oleh si manajer ya. Jadi itu sebutnya otoritarian. Manajer atau leader yang menentukan keputusan sendirian. Dominasi ya. Jadi karyawan tidak diberdayakan. Nah, yang kedua namanya influence sharing. Jadi si anak buah memberikan pengaruh kepada keputusan tersebut ya. Meskipun manajer dan leadernya sebenarnya hanya bertanya, berkonsultasi. Keputusannya tetap di tangan manajer dan leader. Dia hanya berkonsultasi dengan anak buahnya, menanyakannya. Jadi anak buahnya bisa kasih pengaruh, ya. Menurut kamu gimana, mana yang lebih baik? Oh gitu, ya. Tapi pada akhirnya saya yang putuskan, kamu boleh berpendapat, begitu ya. Itu disebutnya influence sharing karena si anak buah bisa memberikan influence. Jadi ini jelas anak buah lebih diberdayakan dibanding yang di bawah, ya. Empowermentnya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga partisipatif, pendekatan participation namanya ya. Jadi terjadi power sharing. Nah, wewenang dari si manajer mulai dibagi, artinya ayo kita putuskan bersama. Jadi bukan hanya ditanya anak buah, tetapi kita putuskan bersama-sama, jointly making decisions. Berarti anak buah berpartisipasi dalam keputusan dan anak buah diberdayakan. Jadi si manajer mulai share powernya. Yang terakhir disebutnya power distribution. Ya, manajernya bilang, saya sudah percaya, saya serahkan kepada Anda. Itu disebutnya delegasi. Ya, artinya keputusan terserah anak buah Anda. Ya, menurut kamu gimana baiknya? Ya, kamu aja yang putuskan. Nah, itu disebutnya delegation. Ya, di mana karyawan atau anak buah kita sangat diberdayakan. Ya, followers granted authority to make decision. Oke? Nah, jadi kapan kita memakai gaya yang mana? Itu Anda harus tahu. Sebagai manajer, Anda jangan hanya punya satu gaya. Menurut saya otoriter paling bagus. Saya lihat tuh di tentara tuh otoriter. Ya kalau Anda nggak sekolah begitu jadinya. Saya lihat papa saya otoriter dan dia sukses. Maka semua keputusan harus otoriter. Nggak begitu ya. Ini semua cocok di lingkungan tertentu. Ya, dan kita sudah belajar yang Hershey and Blanket. Ini untuk ketiga kali Anda lihat ya. Tergantung readiness, kesiapan anak buah. Jadi faktor kontingensinya, ketergantungannya, mana yang cocok itu kan tergantung sesuatu. Nah, faktor yang menentukan itu apa? Kesiapan anak buah, follower readiness. Kalau di R1 masih ingat? Ya, belum bisa, belum mau, atau belum pede. Nah, pakai cara telling, ya, lebih yang dominasi tadi loh. R2, anak buah sudah ingin, mau, dan sudah pede tapi belum tahu caranya. Selling, pakai cara teknik S2. Ini yang disebut konsultatif. Ya, kita mulai menanyakan, kita jelaskan. R3, anak buah sudah bisa melakukan keputusannya, mengambil keputusannya, tapi dia mungkin belum mau bertindak. Ya, dia belum pede untuk bertindak. Nah, itu kita melakukan pendekatan partisipatif. Ya, yuk sama-sama yang kita putuskan. Dan terakhir kita bisa delegasi ya. Jadi ini mirip dengan yang Hershey and Blanket model, cuman di sini untuk khusus untuk keputusan ya. Kalau yang gambar sebelumnya adalah seberapa jauh saya berbagi hak saya sebagai manajer, wewenang saya dengan anak buah ya. Nah, jadi ada miripnya ya.
Kemudian saya akan menjelaskan bagian berikut yang dijelaskan di awal tadi, disebutkan ya bahwa saya ingin Anda mengerti bounded rationality. Ya, kemarin sudah pernah juga dibahas bahwa setiap orang ya akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Kenapa? Karena situasi yang dihadapi mungkin sama ya dari satu orang ke orang lain, dan ini stimulasi yang kita terima. Mungkin berita, email, WA, percakapan orang, tatapan orang, komentar orang, semua yang masuk ke sensor kita secara visual, kemudian juga mungkin lewat tulisan atau secara verbal ya. Itu disaring dulu dengan cognitive base. Apakah saya ngerti apa yang mereka katakan? Ya, apakah nyambung di pikiran saya? Karena kalau saya nggak ngerti ya berarti itu nggak lewat saringan ini. Ya, ini berdasarkan pengetahuan. Jadi kalau saya mendengarkan sesuatu yang terlalu canggih, ya banyak yang saya buang karena buat saya itu nggak relevan. Dan juga nilai-nilai. Apa yang menarik buat saya? Apa yang bernilai buat saya? Wah, ini sampah nih, nggak menarik. Ini saya buang semua tuh. Jadi antara satu orang dan orang lain, cognitive base-nya itu nggak sama. Nilai-nilainya juga belum tentu sama. Ya, ada yang dibesarkan di keluarga yang sangat anti gosip, sehingga dia semua yang gosip dia filter out. Ada yang keluarganya demen gosip, menurut keluarganya nggak masalah bergosip. Nah, sehingga yang masuk mungkin lebih banyak. Ya. Nah, jadi itu yang membuat orang tidak sama field of vision-nya. Ya, informasi yang betul-betul masuk untuk diolah oleh masing-masing itu berbeda. Kemudian dari yang masuk itu pun tidak semua diperhatikan. Ya, pada saat saya mendengar sesuatu, itu tidak semua saya perhatikan karena ada banyak yang mencuri perhatian saya saat ini ya. Saya selain harus mengajar, saya harus mengurus bisnis, saya harus mengatur keuangan, mengatur segala macam. Nah, ada yang saya pilih untuk saya perhatikan. Itu yang disebut selective perception. Dari semua yang saya tahu tentang situasi yang sedang hadapi, ya ada banyak informasi yang saya filter out. Dari yang semua saya ngerti ini udah masuk, saya pilih yang sesuai dengan nilai-nilai saya. Tidak semua juga akan saya perhatikan, ya, karena ini competing dengan perhatian untuk masalah lain. Jadi itu udah beda. Satu orang akan memilih yang lain, orang lain memilih yang lain lagi. Lalu interpretasinya juga bisa beda. Cara memaknainya, ini artinya apa? Situasi ini artinya apa loh? Ya, orang satu dan orang lain bisa berbeda. Sehingga persepsi satu manajer dengan manajer lain juga pasti berbeda, dan keputusan yang menurut dia satisfying, yang bagus itu juga bisa berbeda. Dan ini sumber konflik. Kenapa orang akhirnya bisa terjadi ketidakcocokan dari satu orang dan orang lain, bisa perbedaan pendapat. Ya, dan perbedaan pendapat yang seperti ini wajar dan normal dan biasanya menguntungkan. Ya, kenapa bisa menguntungkan? Karena informasi yang diolah itu bisa saling melengkapi. Ya, si A melihat yang dari sisi A, si B melihat dari sisi B, sehingga diharapkan keputusan akhir ya dari mungkin manajer A dengan manajer B, manajer C punya tiga usulan yang beda, tapi ketika diolah bersama itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih komplit pemahamannya tentang masalah dan memberikan solusi yang lebih tepat ya. Jadi perbedaan itu ya bisa menghasilkan yang bagus, tadi saya sudah jelaskan, keputusan jadi komprehensif, tetapi bisa juga menghasilkan yang negatif. Ya, efek yang negatif ini terjadi, itu disebutnya dysfunctional conflict. Kalau tadi perbedaan pendapat yang saling melengkapi itu namanya functional ya, karena itu berguna, berfungsi. Ini dysfunctional ya. Jadi ini efek positif, ini efek negatif. Nah, kapan ini berubah menjadi dysfunctional conflict? Ya, perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi masalah yang mengacaukan ya, mengurangi potensi terjadinya solusi yang bagus kalau urusannya menjalar ke masalah pribadi. Ya, jadi perbedaan pendapat tadi dibawa personal. Wah, itu dari dulu tuh memang dia nggak suka sama saya. Dia belum bisa maafin saya soal itu. Wah, dia masih dendam nih sama saya. Nah, urusan perbedaan pendapat yang sebenarnya tadinya wajar dan bisa menghasilkan efek positif, sekarang jadi urusannya jadi negatif. Kenapa? Karena masalah yang tadinya urusannya task sekarang menjadi personal. Nah, ini bisa nggak selesai, malah bisa buyar ya, bisa berantakan nih. Jadi sebagai manajer Anda pesannya apa? Biasa orang berbeda pendapat. Tapi kelolalah supaya urusan kerjaan jangan dibawa urusan pribadi. Oke? Nah, itu salah satu pesan penting bekal Anda untuk jadi manajer. Berbeda pendapat it's okay, itu bagus malah. Ya, usahakan jadi komprehensif, jadi bisa melihat dari banyak sisi. Baik. Nah, inilah
disertasi saya. Jadi kalau top management team itu singkatnya TMT ya, eksekutif yang heterogen, pengaruh nggak terhadap konsensus ya, mufakat di antara pemimpin. Ya, dugaannya semakin banyak perbedaannya, semakin susah mendapat konsensus mufakat. Ya. Kemudian kalau kita punya processing capacity yang tinggi, artinya yang ikut memikirkannya banyak, ya contohnya pendekatannya jangan sendiri-sendiri deh, kita duduk sama-sama rapat. Jadi yang ikut mikir banyak, itu namanya information processing capacity-nya tinggi. Cirinya pengambilan keputusan yang partisipatif, di mana orang-orang diajak rembuk, jangan sendiri. Kemudian apalagi informal, tidak terlalu formal. Ya, nah hal demikian ternyata betul-betul meningkatkan konsensus. Kemudian meningkatkan juga kecepatan pengambilan keputusan. Ya, informasi juga berpengaruh terhadap konsensus dan terhadap kecepatan keputusan. Dan tentunya konsensus ini justru di luar dugaan mempercepat keputusan, karena banyak orang berpikir kalau saya mau mencapai musyawarah, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan jadi lama. Ternyata temuannya tidak demikian. Ya, jadi dengan keputusan yang dicapai bersama-sama, maka lebih pede, pemimpinnya bisa langsung memutuskan. Oke, kita putuskan demikian. Speednya jadi cepat ya, keputusan itu cepat dikeluarkan. Dan yang menarik, keragaman dari anggota tim manajemen itu tidak mengurangi mufakat, nggak ada efeknya, dan tidak juga mempercepat atau memperlambat keputusan. Ya, tetapi konsensus mempercepat keputusan dan konsensus meningkatkan dukungan ketika diimplementasi. Ya, orang mendukung. Kenapa? Kan saya juga ikut ada di sana memutuskan. Divisi saya ikut memutuskan, bukan hanya keputusan atasan CEO atau keputusan divisi A atau B atau C. Kita semua ikut di sana, jadi harus kita dukung. Ya, dan kecepatan keputusan juga mendukung. Ya, kalau sesuatu yang sudah terlalu lama nggak diputuskan, ya akhirnya orang apatis. Ya, tapi di sini orang semangat memutuskan. Kalau keputusannya cepat, kita udah sepakat, let's do it. Nah, ini salah satu temuan dari disertasi saya, ya, tentang pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, saya ingin membahas satu fenomena yang berkebalikan dengan konflik tadi, ya. Kalau tadi katakan ada konflik yang bagus, yaitu functional conflict, tapi ada yang buruk, yaitu dysfunctional conflict. Sekarang saya memberikan potret tentang kasus yang betul-betul berkebalikan, di mana tidak terjadi konflik sama sekali. Fenomena ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan namanya Janis, ya, Irving Janis, ini tahun 1972, dan dia menamakannya groupthink. Groupthink ini adalah keadaan di mana sebuah tim mengambil keputusan cepat karena atasan memutuskan dan yang lain langsung setuju. Paling tidak di perkataannya di luar setuju. Meskipun di dalam hatinya mereka ragu atau tidak setuju atau anti malah. Tapi supaya cepat ya sudah, semuanya setuju saja. Nah, contoh ya. Coba ini pemimpin di kartun ini. All those in favor say I. Siapa yang setuju bilang I. I. Ya, setuju. Empat-empatnya setuju. Dalam pikirannya adalah say it and go. Nggak mungkin lah kayak gitu. Perish the thought. Hancurlah kalau kayak gitu. Bahaya. Heaven forbid. Jangan sampai kejadian ini, bahaya sekali. Jika ada pikiran ini, bercanda kali ini orang. Nah, pikiran-pikiran ini nggak ada yang diungkapkan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, tipe 1 nih ya, karena overestimation of the group. Kita terlalu pede. Kita sudah punya market share nomor 1 di market. Apapun keputusan atasan, tenang aja lah. Pasti kita aman kok. Ya, jadi tidak pernah lagi mempertanyakan benar salah. Grup kita ini tepat nggak sih ngambil keputusan ini? Boleh nggak? Itu secara moralitas benar nggak? Nggak pernah lagi dipertanyakan. Sudahlah. Ya, kita selalu benar. Ya, jadi overestimate tentang kehebatan timnya sendiri. Yang kedua karena close-minded, ya, kita nggak ingin melihat ada orang yang berbeda pendapat karena malah dianggap wah ini orang-orang yang jahat nih, ya dia mau ngeganggu nih, ya orang-orang yang lemah tuh atau orang-orang cari gara-gara, ya orang-orang yang bodoh tuh berbeda sama bos bodoh. Nah ini tipe kedua nih. Tipe ketiga mungkin memang ada atmosfer, aura, ada suasana di mana dibiasakan atau dipush orang untuk seragam. Ya, ada pressure toward uniformity. Ya, jadi orang tuh self censorship. Di sini kamu nggak usah ngomong apa yang kamu pikir deh. Cari aman dah. Pokoknya kamu diam. Ya. Kemudian
nggak pengen kelihatan, ya nanti saya beda, diingat lagi namanya. Saya dulu, nanti saya disalahin lagi. Kalau ide saya dicoba lalu nggak berhasil, nanti saya disalahkan. Lebih baik diam. Ya. Kemudian ada juga yang direct pressure to conform. Ya, mungkin atasannya bilang setuju kan, setuju ya. Nah itu dipaksa memang untuk setuju dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa alasan kenapa group think ini terjadi dan ini hal yang negatif. Ya, group think bukan hal yang positif. Ini hal yang negatif. Dan sebagai manajer dan calon manajer, Anda harus tahu fenomena ini sering terjadi pada waktu pengambilan keputusan dan Anda harus gali kadang-kadang ya anak buah. Benar nih, ngomong jujur, saya pengen dengar ini ide saya bagus apa enggak. Saya bukan mau ngancam Anda untuk setuju apa enggak setuju, saya pengen dengar betul-betul bisa nggak diperbaiki ide saya. Nah itu salah satu cara yang bisa Anda pakai untuk memperbaiki kualitas keputusan Anda. Ini kartun lain lagi seperti ini, dikatakan ya. Ini pemimpin yang ngambil keputusan bilang ini, we need more dissenting opinions. Saya ini perlu nih orang-orang yang berbeda pendapat. Saya butuh pendapat yang beda. Oh, setuju Pak, setuju, betul Pak, betul. Absolutely sir. Di sini aja udah nggak ada beda pendapat ya. Saya butuh pendapat yang lain nih. Setuju Pak, setuju semua. Nah inilah group think ya. Pokoknya asal setuju semua. Ya. Nah ada sebuah joke mengatakan gini, when all think alike, then no one is thinking. Ya ini hati-hati ya. Jadi kalau semua setuju, mungkin gak ada yang mikir sebenarnya ya, asal cepet aja gitu, asal lewat aja. Nah, jadi kalau Anda manajer, hati-hati ya, ini bukan sesuatu yang positif. Group think adalah fenomena negatif. Jadi kalau Anda pemimpin, Anda memimpin rapat, Anda seorang manajer yang sedang mengambil keputusan, Anda aware, sadar masalah ini ada. Jadi gali, tanya. Teman-teman, tolong ambil waktu sebentar berpikir, sampaikan plus minus dari ide saya ini. Ya, saya berpikir seperti ini. Nah, bisa nggak teman-teman kasih koreksi, kasih perbaikan, pendapat yang jujur. Karena saya tidak ingin semua melaksanakan ini hanya karena ini saya yang putuskan sebagai atasan kalian. Saya betul-betul ingin keputusan kita tepat karena sudah mempertimbangkan semua sudut pandang. Tolong bicara jujur, saya tidak menghakimi pendapat yang berbeda, ya saya tidak akan memandang kalian sebagai orang yang bodoh, tadi ya, orang yang jahat, tapi tolong bicara padanya, ya. Nah, hal semacam ini biasanya akan menghasilkan functional conflict, ya. Jadi keputusan yang lebih baik kualitasnya karena komprehensif. Anda mempertimbangkan banyak sudut pandang. Baik. Jadi itu dia group think, ya, bagian terakhir dari sesi kita kuliah hari ini. Anda belajar mengambil keputusan. Salah satu role, ya, kalau ingat role-nya informational, people, direction, dan decision making. Dan ini adalah bekal yang Anda bisa pakai. Ada banyak teori yang Anda sudah dapatkan sesi kali ini dan banyak sesi sebelumnya. Tapi sekali lagi, fungsi utama Anda melakukan POLC. Sebagai manajer jangan pernah lupa POLC dan kegiatan-kegiatan masing-masingnya itu apa. Ya, kita sudah ulangi berkali-kali setiap sesi kita ulangi lagi POLC, kegiatannya apa, prinsipnya apa. Ya, karena banyak manajer nggak tahu kegiatan POLC itu sebenarnya wujud nyatanya apa, outputnya. Apakah struktur organisasi saja berhenti di situ, gancat saja, ya, dan sebagainya. Ada outputnya, karena banyak orang yang tidak menghasilkan apa-apa ya, karena dia belum sadar fungsi dia sebagai manajer pada akhirnya seperti ini, POLC. Ya, ada banyak orang yang mempelajari banyak teori, tapi pada praktiknya melempem karena dia gagal memahami fungsi utamanya POLC. Ibaratnya teori-teori itu adalah jurusnya, ya, jurus-jurus yang bisa dipakai untuk melakukan POLC dengan lebih baik. Karena Anda tahu situasinya beda, pakai jurus planning yang beda, organizingnya beda, leadingnya beda, motivatingnya beda, controllingnya beda. Ya, nah jadi itu kesimpulan penting dari keseluruhan mata kuliah ini. Sebagai manajer, jangan lupa fungsi utama Anda. Teori akan memperkaya Anda. Tidak ada satu jurus yang bisa dipakai di semua situasi. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat contoh, bergaul dengan manajer yang hebat, minta kesempatan kepada atasan Anda untuk dipercaya mengelola sesuatu. Jadi ketua dari sekarang. Cari kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin. Tetap semangat belajar, ya, senang mengumpulkan jurus-jurus tadi supaya Anda lebih siap ketika pada akhirnya Anda dipercaya menjadi manajer. Saya melihat ada banyak lulusan ITHB yang dipromosi dengan cepat.
bahkan lebih cepat dari estimasi dia sendiri dan estimasi kami sebagai pendidik mereka. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, ada yang sudah menjadi general manager sebuah perusahaan yang omsetnya triliunan. Ya, dan dia harus melakukan fungsi sebagai manajer dengan kaget ya, karena kebetulan dia belum pernah mendapatkan kuliah ini karena dia dari jurusan teknik ya. Nah, beruntung bagi Anda yang sudah dapat pelajaran ini, ulangi lagi, baca lagi, apa itu keluarannya PLC, outputnya apa, planning apa outputnya, leading apa. Ya, bahkan tanpa teori sekalipun kalau Anda tahu PLC itu dengan baik, Anda sudah bisa melakukan fungsi Anda sebagai manajer. Mungkin bukan yang terbaik manajer di perusahaan, tapi Anda melakukan apa yang diharapkan dari Anda. Ya, jadi PLC itu adalah ekspektasi minimum dari seorang manajer. Teori akan memperkaya Anda. Ya, jadi sekali lagi banyak belajar, banyak membaca. Selamat buat Anda yang telah menyelesaikan mata kuliah ini. Terima kasih untuk perhatian penuh Anda, waktu Anda, effort yang Anda berikan sepanjang seluruh pelajaran General Management. Sukses untuk Anda.